Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa ashabihi ajma'in. Dahulu di Mesir ada seorang pembuat tikar namanya Khalil. Khalil ini setiap melihat masjid atau musola yang tikarnya sudah jelek, sudah usang, dia membuatkan tikar baru, kemudian ditaruh untuk musola dan masjid tersebut secara cuma-cuma. Itu menjadi kebiasaan beliau. Suatu saat Khalil ini bermimpi dari tulang punggungnya ini tumbuh pohon anggur, bahkan keluar juga anggur yang sangat banyak, dan semua orang, banyak sekali yang datang menikmati memakan anggur itu. Semakin banyak yang datang, buah anggur itu juga semakin banyak sehingga tidak pernah ada habisnya. Mimpi ini datang berulang-ulang. Akhirnya Pak Khalil memutuskan untuk menanyakan kepada salah seorang ulama, apa kira-kira takwil mimpi ini. Nah, ketika kemudian beliau mendatangi seorang ulama yang terkenal dengan kealimannya dan kesolehannya, ulama itu bertanya, "Wahai Pak Khalil, apakah Anda punya putra?" Maka Pak Khalil menjawab, "Ada. Putraku namanya Mahmud, usianya baru 2 tahun." Maka ulama itu kemudian mengatakan, "Jaga baik-baik putramu ini, si Mahmud. Kelak masukkan dia ke Al-Azhar, karena Mahmud ini nanti akan menjadi orang yang sangat besar manfaatnya buat umat." Maka betul oleh Pak Khalil, akhirnya Mahmud dimasukkan ke Al-Azhar, dan menjadilah Mahmud ini seorang yang sangat piawai, ahli dalam qiraat. Beliau menghatamkan Quran di usia 8 tahun, kemudian masuk ke Al-Azhar belajar dan menjadi seorang pakar qiraat. Kita mengenal beliau dengan Syekhul Qurra, gurunya para qurra. Dan betul pada akhirnya Mahmud ini, Mahmud Khalil Al-Husari nama lengkapnya. Kenapa di belakang ada kata Al-Husari? Karena bapaknya seorang pembuat tikar, makanya Mahmud ini anaknya, Khalil bapaknya, Al-Husari ini pekerjaan sang bapak. Mahmud Khalil Al-Husari. Mungkin kalau kita cari di YouTube akan banyak muncul video beliau, bacaan Quran beliau. Siapakah Mahmud Khalil Al-Husari? Beliau adalah orang yang pertama membacakan Al-Quran 30 juz direkam secara lengkap dengan riwayat Hafiz an Asim. Beliau orang yang pertama membacakan Al-Quran dan mengumandangkan adzan zuhur di PBB. Beliau orang pertama yang membacakan Al-Quran di Istana Inggris. Beliau pun orang yang pertama membacakan Al-Quran di Gedung Putih. Dan beliau adalah orang yang dulu direkam suaranya untuk membacakan sholawat tarhim, yang setiap menjelang subuh kita sering mendengar suara beliau di pengeras-pengeras masjid sekitar tempat domisili kita. Assalatu wassalamu alaik. Nah, itu suaranya Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Ternyata kesolehan seorang ayah, ketaatan orang tua kepada Allah, itu efeknya sangat besar dalam membentuk kebaikan dan kesolehan anak-anak. Kedermawanan Pak Khalil menjadikan putranya Mahmud ini dibimbing oleh Allah, dijadikan seorang ulama ahlul Quran yang sampai hari ini manfaatnya terus dirasakan oleh umat. Sebagaimana mimpinya, ternyata buah anggur itu hari ini semua kita bisa menikmatinya. Rekaman suara Syekh Mahmud Al-Husari di mana-mana bisa kita dengarkan. Belum lagi murid-muridnya,
Ini Masya Allah keberkahan yang tidak pernah ada ujungnya. Nah, kesolehan orang tua betul-betul sangat berperan dalam menentukan kebaikan anak-anaknya. Mungkin kita juga pernah melihat, membaca atau mengkaji bagaimana kisahnya Nabi Musa dengan Nabi Khidir ketika masuk ke dalam sebuah kampung. Mereka minta agar dijamu oleh penduduk kampung tersebut, tapi penduduk kampung menolak. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir hendak keluar meninggalkan kampung itu, ternyata mereka menjumpai sebuah bangunan yang hampir roboh. Kemudian tiba-tiba Nabi Khidir mengajak Nabi Musa untuk merenovasi kembali rumah itu. Nabi Musa masih heran, ini rumah siapa? Kita ini kesini pengen dijamu malah jadi tukang bangunan. Akhirnya setelah semuanya selesai, dijelaskan oleh Nabi Khidir bahwa ini adalah rumah 2 orang anak yatim. Dulu kedua orang tua anak yatim ini adalah orang soleh, dan di bawah rumah ini Allah sudah siapkan harta yang banyak. Makanya dalam rangka menjaga 2 anak yatim ini agar tidak menjadi gelandangan dan harta yang ada di dalam atau di bawah rumah itu tidak diambil oleh orang lain, rumah ini hampir roboh. Allah perintahkan kita untuk membangunnya kembali. Kenapa? Agar kelak ketika anak itu keduanya menjadi besar, dewasa, Allah akan keluarkan itu harta yang berada di bawah rumah tersebut untuk kebaikan mereka berdua. Ternyata kesolehan orang tua menjadikan Allah mendatangkan 2 orang yang paling mulia. Nabi Musa dan Nabi Khidir menjadi tukang bangunan sekedar untuk mengembalikan rumah itu agar berdiri kokoh. Makanya kalau kita ingin melihat anak-anak kita selalu dijaga oleh Allah, dibimbing oleh Allah dimanapun mereka berada, kapanpun mereka beraktivitas, pastikan kita sebagai orang tua menjaga hubungan yang baik dengan Allah, jaga kesolehan, jaga kondisi ittisal kita billah, hubungan kita dengan Allah. Menjadilah kita orang-orang yang terus menebar kebaikan, terus menjaga interaksi yang baik dengan Allah. Karena minimal sekali hubungan yang baik antara kita dengan Allah, amal soleh yang kita lakukan pada akhirnya itu akan berefek kepada kebaikan anak-anak dan keturunan kita. Selain itu memang adalah keteladanan, tapi ada keberkahan dan penjagaan Allah yang terus akan membersamai anak keturunan kita. Semoga Allah jadikan kita, keluarga kita, keturunan kita semuanya menjadi ahli surga, dijaga oleh Allah dunia akhirat. Di dunia kita diikat dengan keimanan dan ketakwaan, kelak di akhirat kita semuanya diizinkan untuk duduk bersama di taman-taman surga, sekeluarga besar semuanya, dan bersama kita orang yang paling kita cintai, baginda Nabi Muhammad SAW. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.